warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Palembang, mahasiswa Universitas Sriwijaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Bimbingan dan Konseling. Di video mata kuliah psikologi orang dewasa kali ini, kami akan membahas mengenai penyesuaian terhadap berbagai perubahan dalam kehidupan usia lanjut. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Kalisna Musdalifa dari kelas Indralaya dan 3 orang teman saya dari kelas Palembang, yakni Davita, Ila, dan Rahma. Oke, berikut penjelasan kami. Masa lanjut usia adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai meninggal, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Nah, pada usia lanjut ini ada tahap penyesuaian, salah satunya penyesuaian pekerjaan. Penyesuaian pekerjaan. Pria lanjut usia biasanya lebih tertarik pada jenis pekerjaan yang statis daripada pekerjaan yang bersifat menantang, yang mereka sadari tak mungkin akan ada. Akibatnya, mereka lebih puas dengan pekerjaannya daripada orang yang lebih muda. Bahkan, mengetahui bahwa sebentar lagi mereka akan pensiun tidak mempengaruhi sikap mereka terhadap pekerjaannya, jika mereka memang menikmati apa yang mereka kerjakan. Bila pria atau wanita pada usia lanjut kehilangan pekerjaan, seringkali bukan karena kesalahan mereka sendiri, tetapi karena kesempatan kerja yang tidak tersedia bagi mereka, walaupun mereka ingin bekerja dan sanggup untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sikap terhadap kerja. Sikap terhadap kerja adalah keyakinan-keyakinan yang mengandung aspek kognitif, behavior, dan efektif yang merupakan kesiapan mental psikologi untuk mereaksikan dan bertindak terhadap secara positif dan negatif terhadap suatu objek. Dalam sikap kerja yang mempengaruhi Deoker kinerja kerja ada 3, yaitu 1. Sikap terhadap organisasi, 2. Sikap terhadap pekerjaan, dan 3. Sikap terhadap rekan kerja. Kesempatan kerja bagi para usia lanjut. Kesempatan kerja berubah dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut terjadi akibat perubahan dan perekonomian. Hal ini disebabkan oleh konsep dalam perekonomian bahwa permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan dari pemerintah. Masyarakat diharapkan masyarakat terhadap barang dan jasa dalam perekonomian. Apabila perekonomian berkembang, maka penerapan tenaga kerja juga bertambah. Perubahan ekonomi mampu membawa penurunan positif bagi kesempatan kerja dan produksi tenaga kerja. Pemberdayaan dan pengembangan tenaga kerja lansia diarahkan dalam memajukan hak-hak ketenaga kerjaan, peluasan kesempatan kerja, serta wirausaha. Hal ini diwujudkan melalui pelatihan keterampilan kerja, pendampingan usaha, dan peluasan usaha yang sesuai dengan tenaga kerja lansia itu sendiri. Saya di sini Davita Egya akan menjelaskan tentang penyesuaian diri terhadap masa pensiun, jenis pensiun, sikap terhadap pensiun, kondisi yang mempengaruhi penyesuaian diri terhadap pensiun, dan perbedaan seks dalam penyesuaian diri dengan pensiun pada masa usia lanjut. Yang pertama, penyesuaian diri merupakan faktor yang penting bagi pensiunan. Penyesuaian diri merupakan bentuk tingkah laku yang ditunjukkan untuk menanggulangi kebutuhan yang ada di dalam diri individu. Tujuan penyesuaian diri adalah untuk mendapatkan keharmonisan tuntutan antara tuntutan dari dalam diri dan lingkungan di mana individu tersebut berada. Untuk mendapatkan penyesuaian diri yang baik pada masa pensiun, sangat diperlukan dukungan sosial. Dukungan sosial mengacu pada memberikan kenyamanan, merawat, dan menghargai.
Dalam menghadapi masa pensiun, individu umumnya mengeluarkan berbagai macam reaksi. Secara garis besar, ada 3 sikap maupun reaksi yang umumnya muncul ketika individu memasuki masa pensiun, yaitu menerima, terpaksa menerima, dan menolak. Sikap penolakan terhadap masa pensiun umumnya terjadi karena individu yang pensiun tidak mau mengakui bahwa dirinya sudah harus pensiun, takut tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu, takut kehilangan peran sosial di masyarakat, kehilangan kekuasaan, kontak sosial, dan harga diri rendah. Kondisi yang mempengaruhi penyesuaian diri terhadap pensiun terdiri dari 5 faktor. Yang pertama yaitu kondisi fisik, perkembangan dan kematangan, keadaan psikologis, keadaan lingkungan, serta agama dan budaya. Masyarakat menuntut laki-laki untuk berprestasi dan mampu berkompetisi. Tuntutan tersebut dapat dipenuhi pensiunan ketika masih bekerja menjadi pekerja atau karyawan. Permasalahannya ketika pensiunan pekerja tidak bekerja lagi, sehingga pensiunan tidak bisa menyalurkan tuntutan tersebut yang sudah menjadi kebiasaannya ketika masih bekerja. Hal tersebut membuat pensiunan laki-laki mengalami perubahan ketika pensiunan sehingga harus melakukan penyesuaian diri. Selain itu, pada masa pensiun, individu dihadapkan pada permasalahan kondisi fisik dan mental yang menurun, sehingga pensiunan laki-laki sulit untuk memenuhi tuntutan tersebut. Maka dari kedua permasalahan tersebut menyebabkan pensiunan melakukan penyesuaian diri. Lain halnya dengan perempuan yang tidak dituntut terlalu tinggi dalam berprestasi maupun berkompetisi, sehingga ketika pensiun tidak ada perubahan yang begitu berbeda. Hal tersebut menyebabkan pensiunan perempuan lebih mudah dalam memenuhi tuntutan tersebut. Penurunan kondisi fisik dan mental juga menyebabkan seorang pensiunan tidak bisa lagi melakukan semua hal yang bisa dilakukannya sebelum pensiun. Hal tersebut menyebabkan perlu adanya bantuan orang lain untuk melakukan hal-hal tertentu yang tidak bisa pensiunan guru lakukan. Permasalahan tersebut menyebabkan sebuah permasalahan baru, yaitu rela atau tidaknya seorang pensiunan dibantu oleh orang lain. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai penyesuaian terhadap perubahan pola keluarga, hubungan dengan pasangan, perubahan perilaku seksual, hubungan dengan anak, hubungan dengan cucu, dan penilaian terhadap perubahan dalam kehidupan keluarga. Penyesuaian diri dewasa madya tentang perubahan pola keluarga. Yang pertama yaitu penyesuaian diri dewasa madya tentang perubahan pola keluarga. Dilihat dari perubahan peran, yaitu sangat merasakan kesepian semenjak ditinggal anaknya yang telah menikah. Kurangnya kegiatan yang bermanfaat untuk mengganti rutinitas selama ini. Yang kedua, dilihat dari penyesuaian dengan pasangan, yaitu merasa canggung dengan rutinitas yang biasanya terpusat kepada pasangan. Yang ketiga, dilihat dari penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan, yaitu mengalami hubungan yang renggang dengan saudara atau kerabat karena jarang bertemu dan masalah merawat orang tua berusia lanjut. Selanjutnya, penyesuaian terhadap hubungan dengan pasangan. Hubungan yang positif dan signifikan antara penyesuaian dari dalam pernikahan dan kepuasan pernikahan pada pasangan yang menikah di usia dini, dengan koefisien korelasi yang berarti ada hubungan positif antara kepuasan pernikahan dengan penyesuaian diri dalam pernikahan. Nilai koefisien determinasi yang berarti penyesuaian diri dalam pernikahan memberikan sumbangan efektif terhadap kepuasan pernikahan pada pasangan yang menikah di usia dini, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya.